Selamat pagi. Selain wisata sejarah, kota Surabaya juga memiliki beberapa wisata religi yang patut untuk dikunjungi. Salah satunya makam Syekh Umar Sumbawa atau yang sering disebut Mbah Sumbo. Berada di ujung utara kota Surabaya, tepatnya di Kampung Nambangan Perak, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulat, makam Mbah Sumbo jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Suasana tenang, semilir angin yang sejuk, ditambah pemandangan Selat Madura, menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi peziarah. Selain ziarah, banyak masyarakat yang sengaja datang ke sini untuk muhasabah diri, introspeksi diri, karena di sini suasananya tenang, jauh dari keramaian, ujar penjaga makam, Muhari. Selama 6 tahun menjaga makam, Muhari mengatakan, setiap hari selalu ada saja peziarah yang datang, terlebih pada waktu malam hari hingga pukul 3 dini hari, utamanya pada malam Jumat Legi dan malam Suro. Para peziarah pun tak hanya berasal dari wilayah Surabaya Raya, melainkan juga dari Jawa Tengah, Kalimantan, hingga Sumbawa. Kita sudah sampai di ujung jembatan Suramadu. Kita lewat bawah jembatan untuk menuju ke jalan sisi timur. Hilau kena matahari. Selanjutnya setelah berputar di bawah jembatan, kita ke arah timur. Kira-kira 200 meter kita bisa belok ke kiri, masuk ke arah Benteng Belanda. Cuma kita tidak ke Benteng Belanda, kita ke makam Syekh Sumbo. Arahnya lurus, tidak belok kiri. Oh ya, di sini ada jalan yang banyak bunga sakura Indonesia. Bunga Tebuya. Kalau ke sini untuk foto-foto bunga Tebuya, bisa saat musim tabebuya di Indonesia adalah saat musim kemarau, umumnya terjadi sekitar bulan September hingga Januari. Bunga ini mekar di akhir musim kemarau atau menjelang musim hujan sebagai penanda pergantian musim. Puncak mekarnya biasanya terjadi di sekitar bulan Juni hingga Agustus. Kalau pas musim itu bagus sekali di sini. Di sebelah kanan ada Benteng Belanda, yang jadi satu kesatuan dengan Benteng Kedung Cowek di area depan tadi. Itu kita sudah sampai di makam Syekh Sumba. Kita lewat sebelah pagar karena pintu di sisi utara ditutup jeti. Harus lewat pintu sisi selatan. Ini makamnya, Syekh Sumba. Di sini juga dimakamkan Kahari Hasbullah, tokoh lokal dari sini yang dituakan. Sedikit cerita tentang Syekh Sumba. Melansir beberapa sumber, Mbah Sumbo merupakan saudagar kaya dan juga pendakwah asal Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hendak bertemu dengan Syekh Syehona Kholil, ulama besar dari Bangkalan. Namun belum sempat mendarat ke Pulau Madura. Perahu yang ditumpanginya diserang bajak laut di Selat Madura. Syekh Umar Sumbawa terbunuh dan jasadnya dibuang begitu saja ke laut. Ini kondisi makam di dalamnya. Selanjutnya jenazah Mbah Somba waktu itu tidak ada yang mengenal. Sekira tahun 1880, beberapa warga Surabaya menemukan jasad di pinggir pantai yang tidak diketahui jati dirinya. Kemudian dibawalah jasad itu ke tengah laut agar tidak terdampar di tepi pantai utara Surabaya. Jasad itu ditemukan nelayan di sini, lalu warga memutuskan untuk membawa jasad itu kembali ke tengah laut. Tapi anehnya jasad itu selalu kembali ke bibir pantai. Bahkan saat nelayan yang membuang belum sampai ke tepi pantai, jasadnya sudah lebih dulu tiba di tempat semula. Bahkan sampai dibawa ke tempat yang lebih jauh lagi sampai 3 kali. Kejadian itu terus berulang, kata Muhari. Lantaran kejadian tersebut, salah seorang warga melaporkan hal itu ke KH Hasbullah, seorang tokoh penyebar agama Islam di Surabaya yang juga dikenal sebagai salah satu santri Syekh Syehona Kholil Bangkalan yang tinggal di kawasan Nambangan. Setelah mendapat laporan, KH Hasbullah meminta petunjuk Allah SWT dan diketahui bahwa jenazah yang hendak dibuang ke tengah laut itu bukanlah orang sembarangan. Untuk itu, dirinya meminta warga segera menghubungikannya dengan lebih layak. KH Hasbullah berpesan kepada anak cucunya jika meninggal dunia ia ingin dimakamkan bersebelahan dengan Syekh Umar Sumbawa. Kini Haul Mbah Sumbo dan KH Hasbullah menjadi acara tahunan untuk mengenang jasa-jasa tokoh muslim tersebut yang dilakukan setiap bulan Safar tahun Hijriyah. Begitulah cerita sejarah tentang makam tersebut. Ini kita lewat di Taman Surabaya di daerah Kenjeran Kedung Cowek. Taman Surabaya berada di depan sentra ikan Bulak Seb, menempati lahan seluas 11.000 meter persegi. Yang sangat mencolok di sini yaitu tampak ikon Surabaya yaitu patung Surabaya setinggi 25 meter. Pada area tengah taman terdapat ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga, bermain sepatu roda, ataupun nongkrong menikmati suasana. Di sisi kanan taman terdapat tanaman-tanaman yang rindang dan playground untuk anak-anak. Bila berkunjung ke Taman Surabaya di pagi hari maka dapat terlihat sunrise yang cantik. Demikian hari ini, olahraga sambil belajar, mengunjungi tempat-tempat istimewa, sambil sedikit berbagi informasi tentang tempat tersebut agar kita menjadi lebih banyak tahu. Semoga semua rekan-rekan diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap menjaga kesehatan. Hari ini sampai di sini dulu. Salam sehat.